وسلم والآل والركنا ببهر الوحدة في كل حال دائما وسعة. يا أيها الغوث السلام الله عليك ربه بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة silati lil hadratil aliyah ma ba'du. Yang sewu kepangkuan sehina wa murabbina beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Ma'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirra wa radiyallahu anhu, yang senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Miladiyah, menerus perjuangan beliau Ma'alif Salawat Wahidiyah yang senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan. Kami hormati Ketua Yayasan Lentera Utama, para pengurus, bapak, ibu-ibu, para remaja dan adik-adik yang saya cintai. Untuk panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaman ikraman wa takdiman wa mahabbatan kepada beliau kekasih-kasih Allah min awalihim ila akhirihim, urusan pada beliau Ghazi hadas zaman radhiyallahu an, kayak makmum pada beliau-beliau yang terdahulu. Kemudian dengan segala kerendahan hati kami mendoa restunya terutama kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Semoga apa yang kami sampaikan diridhoin Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat, barokah dan peningkatan di segala bidang, terutama di bidang kesadaran kita, perjuangan kita. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya syafi'al halqis salatu wassalam alaika nural halqi hadiyal anam aslahu warhahu adrikni faqad dalam tu abada wa rabbini walaisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika sayyidi ya Rasulullah, sayyidi ya Rasulullah, sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu, remaja dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk menghadiri kajian rutin kita, yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Ini merupakan karunia yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa fadl dan karunia Allah, sulit rasanya kita bisa hadir di tempat ini. Untuk itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih yang kita bicarakan itu adalah sosok manusia yang paling agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah, sosok manusia yang paling mencintai kita. Sungguhnya yang paling mencintai kita ya kan Allah, Rasulullah. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman, bahwa
beliau Rasulullah itu adalah orang yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Nah, kita selalu berharap bahwa nanti di yaumil qiyamah kita itu akan dikumpulkan dengan beliau Rasulullah, dengan beliau Mbah Yai, dengan beliau Romo Yai dan keluarganya, dengan keluarga Rasulullah, dengan sahabat Rasulullah. Walaupun berulang kali saya sampaikan kita ini tidak pantas, maka kita berharap dengan mengkaji kehidupan beliau itu, kita berharap diberi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk mencontoh beliau Rasulullah semampu kita, Bapak Ibu. Apalagi ini kan sebentar lagi kita Ramadan ya. Kalau kita belajar mencontoh beliau Rasulullah itu, kalau Rajab ini sudah puasa sunnah. Kemudian kalau Sya'ban ya tambah ditingkatkan, karena Rasulullah itu diantara bulan-bulan yang paling banyak beliau berpuasa itu adalah di bulan Sya'ban. Makanya ini mumpung ada waktu berapa hari ya, kurang 9 hari ya, karena insyaallah ya puasa kita itu kalau tidak hari Sabtu, hari Ahad. Jadi kalau sekarang ya kurang 8 hari lah ya, 8 atau 9 hari. Mari waktu ini dimanfaatkan, entah 1-2 hari, 4 hari untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk meniru beliau Rasulullah. Selama ini yang sering kita bahas itu kan puasa Ramadannya. Ya enggak? Orang puasa Ramadan, tentang tarawih, tentang baca Quran. Tetapi jarang orang yang membicarakan persiapan yang dilakukan oleh beliau Rasulullah ketika kita ini menyongsong bulan Ramadan. Makanya ketika persiapan kita kurang, itu berdampak pada pelaksanaan. Makanya beliau mu'allif sholat wahidiyah kan selalu ngajarin kepada kita untuk selalu melakukan persiapan dengan penyongsongan. Karena Rasulullah lakukan itu. Hanya kalau bulan Rajab itu kan bulan Allah, gitu kan? Kalau bulan Allah kita hamba ya kita perbanyak beristighfar kepada Allah. Dalam pengertian istighfar, ayo akuin dosa kita kepada Allah. Ayo kita itu hal-hal yang kurang baik kita kurangi, ngerasani, marah, apa itu. Sampai masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kan hari ini kita di bulan Sya'ban itu. Itu bulannya beliau Rasul. Karena bulannya beliau Rasulullah itu adalah ya perbanyak baca sholawat, karena memang bulannya beliau Rasulullah kan. Karena Rasulullah itu contoh kebaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, maka kita di bulan Sya'ban ini memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk menyongsong bulan Ramadan. Contohnya apa? Ya puasa sunnah. Ngaji Qur'annya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan, sholat sunnahnya ditingkatkan. Sehingga nanti ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita dalam keadaan siap. Itu bulannya umat beliau Rasulullah. Paninlah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, ini senyampang kita masih di bulan apa? Sya'ban.
Ayo persiapan-persiapan kita ditingkatkan. Makanya kadang-kadang kita kan diingatkan oleh beliau Rasulullah kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Tuh. Dan Allah juga ngajarin kepada kita bahwa banyak ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang penting, bahkan sangat penting, itu selalu diawalin persiapan. Contoh misalnya ibadah yang mahdo, yang sangat penting itu kan sholat, jadi kan itu ada persiapan dah, wudu dulu, itu kan persiapan itu, wudu, tempatnya, pakaiannya. Jadi sekali lagi mari kita tingkatkan bahwa persiapan kita ayo ditingkatkan, sehingga doa-doa yang disampaikan oleh, yang diajarkan oleh beliau Maulid Sholat Wahidiyah dan sering diulang-ulang oleh Romo Yai itu bisa apa ya, terijabah atau terlaksana. Kan beliau kan selalu berdoa ya, semoga puasa, kalau sudah beliau puasa kan, semoga puasa kita diterima oleh Allah, diridhoin oleh Allah, dan semoga kita menangi, atau menangi apa? Menangi kalau dalam bahasa, menjumpai Ramadan yang akan datang yang lebih baik, lebih diridhoin oleh Allah. Lah itu kan memang secara semuanya hakikatnya dari Allah, tapi karena kita diberi kesempatan untuk menyiapkan supaya doa kita ini terkabulkan seperti yang diajarkan oleh beliau Mbah Yai dan Romo Yai, supaya Ramadan yang akan datang itu lebih baik dan lebih diridhoi oleh Allah. Tentunya kita ini kan menyiapkan. Kalau persiapannya lebih baik, Pak, insya Allah kan itu. Contohnya di tahun kemarin Sa'ban los misalnya ya, ada puasa, ada apa. Sekarang lah kayak Usna, Win, ya, coba saya tak coba puasa gitu. Nah, insya Allah kalau kita ngikutin apa yang dituntunkan oleh beliau Rasulullah, maka insya Allah akan lebih baik. Itu Bapak dan Ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana Rasulullah ini menerima wahyu di Gua Hira. Kemudian bagaimana beliau yang kemudian bukan ketakutan ya Rasulullah itu, yang kemudian minta diselimutin oleh beliau Siti Khadijah, dan bagaimana peran beliau Siti Khadijah ketika meyakinkan beliau Rasulullah dengan alasan-alasan yang logis kan gitu nggih, dan kemudian dibawa ke pamannya yang kemudian Warokah binti Naufal itu, sehingga disampaikan oleh Warokah ini bahwa yang datang kepada beliau Rasulullah itu adalah namus. Namus itu kalau yang datang ke Musa, kalau di kita itu malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah itu diberikan gambaran bahwa nanti beliau akan dimusuhi, beliau nanti akan diusir, bagi seperti apa itu. Paling tidak dengan gambaran seperti itu kan, orang kalau ada gambaran itu paling tidak kan menyiapkan diri. Kemudian ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, maka perjalanan dakwah, perjalanan perjuangan itu dimulai. Makanya kita yang kemudian belajar menjadi pejuang, terutama pejuang fafiru ilallah wa rasulihi itu kan seharusnya mencontoh pola perjuangan beliau Rasulullah. Sekarang bagaimana kita mau mencontoh kalau kita tidak mempelajari, kalau kita tidak mengkaji perjalanan dakwah dan
perjalanan beliau Rasulullah. Apakah akan berhasil? Bisa jadi berhasil, tapi mungkin waktunya lama, mungkin kita akan babak belur ya, ya kan itu. Karena apa? Karena jalan yang paling singkat, jalan yang paling efektif untuk sukses itu adalah jalan yang ditempuh oleh beliau Rasulullah, yang kita minta setiap hari dengan ihdinas syiratal mustaqim, jalan lurus. Makanya nanti pola perjuangan Rasulullah itu ada dua, yaitu pola perjuangan di Mekah yang selama itu 13 tahun, kemudian nanti dilanjutkan dengan pola perjuangan di Madinah yang itu 10 tahun. Lah, perjuangan di Mekah itu ada dua. Yang pertama, perjuangan yang dilakukan oleh beliau Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Beliau melakukan itu selama 3 tahun. Nanti juga ada secara terang-terangan di Mekah itu selama 10 tahun. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas, semoga waktunya tidak terlalu malam, bagaimana pola perjuangan Rasulullah di fase Mekah. Sampai di fase Mekah yang pertama dulu. Fase Mekah yaitu fase sampai beliau Rasulullah yaitu sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu pertama turun, Rasulullah itu menunggu-nunggu, kapan ya wahyu turun lagi, kapan ya Jibril datang lagi gitu. Ternyata ketika ditunggu tidak kunjung datang. Kapan ya gitu. Jadi kan mikir, saya saja nih, kalau mungkin kita ya, saya saja nih diangkat Nabi betulan enggak ini ya. kok Jibril belum datang lagi, kan ditunggu-tunggu itu, ditunggu-tunggu itu, tunggu gitu. Dan sejarah itu, sejarawan itu menyampaikan waktu masa beliau menunggu wahyu pertama dengan wahyu kedua itu macam-macam. Ada yang bilang 2 tahun, tapi yang paling ada yang bilang beberapa hari. Tapi para sejarawan atau para ulama itu mayoritas itu menyampaikan bahwa antara wahyu pertama Iqra di Gua Hira dengan wahyu yang kedua itu 40 hari. Itu yang kemudian angka 40 itu kadang-kadang menjadi angka keramat ya. Angka keramat itu karena banyak hal itu memakai angka 40 itu. Nabi Musa ketika kemudian mau menerima 10 perintah Tuhan itu oleh Allah juga disuruh mempersiapkan diri berpuasa selama 40 hari. Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul usianya 40, walaupun tidak 40 pas ya. Kalau Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul itu menerima wahyu di Gua Hira itu usianya 40 tahun lebih 6 bulan. 40 tahun lebih 6 bulan lebih 8 hari. Itu kalau hitungan Komariah. Jadi kan ada Komariah, ada Hijriah, ada Masehi. Tadi kalau hitungannya itu memakai hitungan Hijriah, maka Rasulullah itu usianya itu adalah berapa tadi? 40 tahun 6 bulan 8 hari. Tapi kalau dihitung pakai Masehi kan selisihnya 11 hari. Ya kan? Kalau misalnya Masehi itu 365 satu tahunnya, tapi kalau misalnya Hijriah atau pakai Komariah itu 354. Makanya puasa itu mesti majunya ya kurang lebih 11 hari, tambah semakin maju itu.
Kalau hari ini kita puasa misalnya nanti puasanya insya Allah April, nanti hari rayanya Mei, akan datang itu tidak April, Maret sudah kita majunya, maju atau mundur itu 11 hari. Jadi Rasulullah itu kalau misalnya pakai hitungan Masehi itu usianya 39 tahun 3 bulan 8 hari kan itu. Kalau tanggalnya kan tanggal 17 Ramadan, harinya hari Jumat, makanya 17 Ramadan Jumat itu kan hari-hari yang luar biasa lah tuh. Jadi kan kalau apa namanya, tapi kalau pakai Masehi ya itu beliau insyaallah itu tanggal 6 Agustus. Kebetulan kalau kemerdekaan kita ya hari Jumat, Ramadan, Agustus juga. Makanya Indonesia itu kan kadang-kadang ya ilmu gatuk itu tahunnya 610 insyaallah ya kan, karena lahirnya Rasulullah itu kan 570 sehingga usianya tapi April insyaallah, sehingga kan kalau ke Agustus kan gitu nanti 39 ya itu. Kembali ke tadi Bapak Ibu, maka ketika lama menunggu dengan harap-harap cemas, ada kerinduan, berpikir yang seperti itu, untungnya kan beliau mempunyai Khadijah ya yang luar biasa itu. Khadijah itu luar biasa, makanya perlu ibu-ibu itu yang jadi Khadijah. Jadi Khadijah yang selalu menyemangatin, yang selalu mendorong, yang selalu kayak gitu. Kan gitu, sehingga apa namanya Rasulullah itu kan luar biasa karena ada beliau Khadijah itu yang luar biasa. Maka datang Rasulullah itu melihat itu Jibril itu di antara langit dan bumi. Loh, ini orang, bukan orang ya, apa? Ini yang datang ke saya saat di Gua Hira. Kan perasaannya campur aduk. Ya bahagia, ya takut, ya gemeter kan gitu. Bagaimanapun juga meskipun beliau seorang nabi dan rasul, tapi kan beliau manusia, unsur kemanusiaannya tetap ada. Maka beliau ya cepat-cepat ke rumah. Sama seperti yang pertama dulu minta diselimutin oleh beliau Khadijah. Sebab Rasulullah itu kalau diselimutin Khadijah itu nyaman, anteng gitu. Nggak tahu kalau kita nanti dampingin istri kita itu nyaman atau anteng gitu. Tapi kalau saya melihat beliau Romoyah Hamid itu kalau sama beliau Bunyai itu kan nyaman gitu loh. Kan kalau saya ngelihat itu perhatiannya Romo Yai dengan Bunyai itu luar biasa itu. Waktu sakit kemarin yang dampingin beliau Romo Yai ya, paling beliau itu pulang kalau sholat, mungkin kalau malam beliau, tapi kalau pagi apa beliau di situ gitu. Dan saya melihat itu jarang sih ada laki-laki yang sayangnya itu seperti Romo Yai ke Bunyai itu. Saya sendiri jauh lah. Contoh misalnya, ini kita laki-laki bisa niru, walaupun ya sulit hanya setetes itu. Contoh misalnya begini, kalau misalnya beliau sama Bunyai itu tidak satu mobil itu, tidak satu mobil, misalnya Romo Yai kan masih di depan ya, Romo Yai mesti sering ngelihat spion, lihat spion. Saya kadang-kadang kalau derek beliau saya nyama, Romo di belakang punya itu. Saking sayangnya, apalagi kalau minggu kayak gitu itu. Perhatiannya itu luar biasa beliau itu. Ya memang ya, seperti itu. Kembali lagi teman-teman. Maka ketika diselimutin itu, ya mungkin Allah juga mau mencocokkan ya dengan keadaan gitu.
Karena surat yang turun itu adalah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir, kan gitu ya. Artinya wahai orang-orang yang berselimut gitu ya. Ya kok ya memang Allah yang atur gitu. Maksud saya kan kalau misalnya beliau Rasulullah tidak seperti itu kan tidak cocok. Wahai orang yang berselimut, ternyata Rasulullah misalnya tidak berselimut. Kan gitu. Kemudian beliau disuruh bangun, bangkit untuk memberikan apa namanya, untuk memberikan peringatan. Artinya kalau yang pertama kan beliau sudah diangkat menjadi nabi itu ya. Sekarang beliau diberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu. Kan itu. Lah, maka ketika wahyu kedua turun, Rasulullah ini kemudian melaksanakan perintah itu untuk memberikan peringatan. Tetapi Rasulullah itu memakai cara dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Tidak langsung diumumkan gitu. Enggak, tapi sembunyi-sembunyi. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang yang terdekat, yaitu beliau Siti Khadijah. Maka kalau ditanya oleh orang siapa yang pertama kali masuk Islam, ya beliau Siti Khadijah. Kan kita tahu ya, sungguhnya Khadijah, beliau kan tahu bahwa akan turun Nabi. Dan Khadijah saja ini juga ketika misalnya kemarin diceritakan oleh Maisaro bahwa beliau ketika Rasulullah ngiup di pohon itu, dan pendeta itu mengatakan tidak ada yang ngiup di pohon itu kecuali dia seorang nabi. Cuman kan beliau Khadijah itu nunggu kapan ya. Ditunggu, ternyata nunggunya ya 15 tahun kan. Kalau dilihat akhlaknya saja ini kan sudah memenuhi syarat. Jadi ketika misalnya apalagi sudah ada barokah, maka yang pertama kali yang kemudian memeluk agama Islam adalah Khadijah. Dan kemudian beliau sudah sholat, sudah diajarin sholat. Cuman sholatnya kan tidak 5 kali seperti sekarang ini. Lah kenapa kok sholat? Karena setelah Khadijah itu beliau masuk Islam, beliau sholat jamaah dengan beliau Rasulullah di rumah. Makanya ketika beliau itu rukuk dan sujud, ada anak yang usianya 10 tahun, yaitu beliau Sayyidina Ali. Kemudian tanya, kalau sekarang kan belum ya, tanya kepada beliau Rasulullah, jenengan itu sujud ke siapa? Gitu kan, ada gini-gini. Kalau kita apalah yang jenengan lakukan, sebab kan itu sesuatu yang baru. Ya mungkin kalau sujudnya kayak gini mungkin sudah ngeliat ya, tapi kan cara ruku sujud seperti itu kan baru. Mungkin kalau sujudnya mungkin ngerti ya, karena mungkin Lata Uzza itu kan orang-orang mungkin kan gini-gini sujud juga. Makanya ditanya, jenengan sujud ke siapa? Karena selama ini Sayyidina Ali tidak pernah melihat beliau Rasulullah ini sujud terhadap berhala-berhala itu. Beliau tidak pernah melihat Siti Khadijah itu sujud ke berhala-berhala itu. Makanya ditanya, jenengan sujud ke siapa? Gitu. Usianya 10 tahun. Kayak Usna, kayak Almahi. Kadang-kadang kita kan tidak jangan anak kecil itu. Ocok ngomong-ngomong. Apalagi di sini, anak-anak itu tidak usah diajarin mujahadah, nangis-nangis, kan itu kadang-kadang ya. Jangan kepada Tuhan. Nah, ini 10 tahun. Kemudian dijelaskan oleh beliau Rasulullah.
Kemudian beliau mengatakan, "Nggih, tapi kula tak rembukan kali Bapak J." Gitu. Jadi coba hebat ya, Sayyidina Ali memang luar biasa. Jadi ketika ingin memutuskan sesuatu, mungkin karena beliau memang memang sama beliau Rasulullah ya, dan dididik itu. Makanya nggih kula niki mau rembuk ke Bapak rumiyin. Ternyata Sayyidina Ali malah mikir gitu loh. Makanya orang yang tafakkur ini luar biasa. Kalau sekarang anak-anak sekarang tak mikir ya Mbak Usna ya, kalah sama HP-nya ya, dalam gamenya, sehingga tak sempat berpikir sesuatu yang besar. Seharusnya anak mulai dari kecil sudah diajak untuk berpikir besar, pikirannya diajak untuk berpikir besar, sehingga nanti ketika mereka berjuang terjun ke masyarakat menghadapi masalah besar sudah tidak kaget. Kenapa anak-anak sekarang itu kaget? Karena dia tidak mau diajak untuk berpikir yang besar. Betul. Paling diajak untuk, enak kamu sekolah nanti kerja di mana, kamu pengen jadi apa. Selalu bukan diajak tentang sesuatu yang besar, memikirkan ciptaan Tuhan, memikirkan perjuangan. Sehingga kalau mereka ada masalah kecil, putus cinta, limbung mereka. Karena cara berpikirnya diajak pikir-pikir yang kecil, diberi yang besar, limbung enggak. Karena bener loh daunnya Romo Hamid, dilatih kuat 3 kilo, naikkan 4 kilo, naikkan 5 kilo, naikkan 10 kilo. Makanya anak-anak kita itu kemudian disuruh berpikir besar. Ini salah satu rahasianya mengapa seorang nabi itu disuruh untuk tafakkur dengan jadi pengembala, melihat alam, melihat bintang, melihat kayak gini. Ternyata kalau lihat beliau malam selama dia kan gitu ya, tafakkur, berada dalam kesendirian. Romo Yai juga gitu, di sungai. Berenang, menangis di situ. Kenapa menangis? Mungkin berpikir tentang kebesaran Tuhan. Dari kecil sudah diajarin. Ketika misalnya kemudian di perjuangan ada masalah besar, karena sudah terbiasa berpikir besar, kaget enggak? Enggak. Makanya luar biasa Mbak Yai, anak-anak sudah diberi tanggung jawab besar. Ayo kubro, tanggung jawab besar kan. Coba bayangkan lah anak-anak, ya saya ingat Alma dulu itu. Anak kecil seperti Alma, ya kan, dan anak-anak kecil yang lainnya sama itu. Itu sudah diajak berpikir besar. Tampil di hadapan ribuan orang. Iya kan, berdoa, nangis untuk kan mereka sudah dimasukin oleh cara berpikir yang besar itu. Makanya ibu-ibu, anak-anak itu jangan diajak berpikir cilik-cilik, ya, ya kan, sehingga anak-anak kita juga cilik-cilik gitu loh, cara berpikirnya. Nah seperti itu. Makanya kemudian. Tapi yang menarik, ketika Sayyidina Ali beliau itu malah berpikir usia 10 tahun loh. Beliau mengatakan, loh, Allah dulu buat saya kan tidak rembukan sama bapak saya. Allah dulu itu ketika mau mencipta saya itu kan tidak rembukan dengan bapak saya. Mengapa saya harus rembukan dengan bapak saya ketika saya harus sujud kepada sang pencipta? Hebat enggak? Makanya kalau kemudian Sayyidina Ali oleh beliau Rasulullah dikatakan pintunya ilmu, karena usia 10 tahun cara berpikirnya kayak gitu. Lalu untuk apa saya rembuk ke bapak saya?
Toh dulu ketika Allah itu mencipta saya tidak rembuk ke bapak saya kok. Mengapa ketika saya akan sujud kepada Allah, saya rembuk pada bapak saya? Maka subuh datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ikut jenengan. Maka dari anak-anak yang pertama kali masuk Islam itu adalah beliau Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah juga punya anak angkat dulu bekas budak, namanya Sa'id bin Haritsah. Juga diajak ngomong, akhirnya beliau masuk Islam. Jadi bekas budak yang pertama kali, bekas budak loh ya, yang pertama kali masuk Islam itu adalah Sa'id bin Haritsah. Beliau kemudian anak angkat Rasulullah. Dan kemudian nanti punya anak yang luar biasa ketika usia 18 tahun dikirim oleh beliau Rasulullah sebelum wafat itu untuk memimpin pasukan Islam menaklukkan Romawi. 18 tahun. Sekarang 18 tahun pacaran. Makanya kalau kita lihat kehidupan Rasulullah gitu loh, kita miris enggak? Ya, malah mungkin dia nggak benar normal. Itu dari lingkaran dalam. Makanya berjuang itu Bapak Ibu sulit rasanya kalau lingkaran dalam kita itu tidak mendukung perjuangan kita. Makanya luar biasa beliau Malik Salat Wahidiyah itu, lingkaran dalam kita itu kan suruh dilibatkan tuh. Ada mujahadah untuk ibu-ibu, ada mujahadah untuk remaja, ada mujahadah untuk bapak-bapak, untuk anak-anak, sehingga seluruh lingkaran kita itu memang mendukung perjuangan, karena perjuangan itu tidak mudah. Luar biasa itu beliau Malik Salat Wahidiyah itu dilatih untuk seperti itu. Lalu bagaimana dengan putri-putri beliau yang lain? Kalau Fatimah mungkin ya kan di situ. Yang lain kan sudah bersuami. Sehingga beliau mendengar tentang itu karena lingkaran dalam, tapi kan bersuami dan suaminya itu belum beragama Islam. Malah jadi didengkotnya musuh nanti di belakang itu, karena putranya Abu Jahal sama Abu Lahab atau Abu Jahal itu ya. Itu. Nah, maka tapi dari orang luar yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu beliau kan orang yang berpikiran luas, kemudian berpikir jernih, dan selalu beliau mencari kebenaran dan berteman dengan beliau Rasulullah. Maka ketika kemudian tahu bahwa Rasulullah menjadi seorang nabi, diangkat, diceritakan di Gua Hira, beliau langsung terima. Dan Abu Bakar itu luar biasa, dan kita tahu Abu Bakar Siddiq itu kan orang yang melihat Rasulullah tentang kebenaran, walaupun itu kadang-kadang pada saat itu tidak masuk akal. Contohnya siapa? Contohnya itu ketika terjadi nanti peristiwa Isra Mi'raj, itu kan sudah digiring itu. Abu Bakar menurut jenengan itu kalau dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa berapa? Misalnya 2 bulan, misalnya pulang pergi. Gimana kalau misalnya itu ada orang yang kemudian bercerita bahwa dia ke Masjidil Haram, kemudian naik ke langit, kemudian balik lagi hanya dalam 1 malam. Padahal sudah kan digiring, tapi hebatnya Abu Bakar coba. Apa yang beliau katakan itu? Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Ditanya temanmu itu loh. Yang ternyata kan temannya beliau Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, seandainya kalau yang berbicara itu beliau Rasulullah, saya lebih dari itu percaya. Diperlukan orang-orang yang punya keyakinan untuk mematikan orang-orang begitu dalam berjuang. Ya enggak?
Coba kalau misalnya musuh-musuhnya orang-orang Islam pada saat itu kan sudah giring tuh. Tapi kena keyakinan beliau Abu Bakar itu, kalau beliau Rasulullah itu yang berbicara seperti itu, maka lebih dari itu saya percaya. Makanya kemudian muncul untuk melengkapi apa yang didauhkan oleh Sayyidina Ali. Kalau beliau Sayyidina Ali menyampaikan, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Kan itu. Bahkan dulu saya masih ingat Ustadz Zainuddin Effendi itu mengatakan, walaupun sama keluar dari anunya ayam itu, tapi kalau misalnya telek, ya, tapi kalau telur katanya diambil. Ya kalau saya dua-duanya diambil, telek bisa dimanfaatkan kan gitu. Kalau dulu saya terima itu ujar, kalau telek tidak usah diambil, kalau ayam, kalau telur diambil. Sekarang kan berpikirnya enggak, ya telek juga diambil, tidak apa-apa, bisa digunakan juga untuk pupuk misalnya. Kalau sekarang artinya kita bisa memadukan itu antara Sayyidina Ali dan beliau Sayyidina Abu Bakar. Artinya kita itu orang yang ngomong juga perlu dilihat siapa yang ngomong, ya enggak? Kalau yang ngomong beliau Rasulullah, kalau yang beliau ngomong Mu'alif Salat dia, kalau yang ngomong Romo Yai, mungkin informasinya belum kita terima saat ini, tapi karena siapa yang ngomong, maka diambil, dipadukan itu. Juga kita tidak menutup kemungkinan meskipun dia bukan siapa-siapa, tapi kalau yang diomongnya itu masuk, kita terima. Seperti itu. Kemudian setelah Abu Bakar itu kemudian banyak mengislamkan orang-orang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arkom, yang kemudian nanti rumahnya menjadikan seperti itu. Coba jenengan lihat. Saya kadang-kadang berpikir kalau baca sejarah, kalau mengatakan bahwa pertama kali orang yang meluk agama Islam itu adalah budak dan orang-orang melarat. Saya berpikir itu. Loh, kalau dilihat sejarahnya kan enggak. Ayo coba, Khadijah, orang miskin atau orang melarat? Utsman, Abu Bakar, Arkom, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kan orang-orang kaya. Cuman ada juga yang tidak kaya, bahkan budak. Contohnya tadi Sa'id bin Haritsah, Bilal. Tapi prosentasenya, kalau kita lihat yang namanya pemeluk agama Islam yang pertama, yang dikenal dengan as-sabiqunal awalin ya, yang pertama masuk Islam itu semuanya orang-orang hebat. Saya berpikir kadang-kadang dulu waktu saya dulu percaya, oh iya, yang pertama kali masuk Islam itu adalah orang-orang yang tidak perhitungkan, orang-orang yang melarat gitu ya. Iya kan? Memang kalau Allah ingin mengangkat itu dari orang yang melarat dulu, kan itu dulu kita memperoleh informasi itu. Loh, Abu Bakar orang kaya raya ya. Khadijah orang kaya raya, ya dah. Siapa yang tidak tahu beliau Khadijah orang yang kaya raya? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu terkadang informasi yang kita peroleh itu seperti itu. Lah, maka kemudian setelah yang masuk Islam itu kurang lebih 30-an, itu kemudian Rasulullah kemudian perlu mengadakan di mana ini ya, di Gembleng itu ya, di mana ini dipersiapkan. Nah kemudian ditunjuklah rumah yang disebut dengan rumahnya Darul Arkom. Darul itu kan rumah ya, rumahnya Arkom lah. Kalau saya baca sejarah, rumahnya Darul Arkom itu di sofa.
Kalau jenengan nanti kalau di Amir yang sudah umroh. Jadi kalau Ka'bah muter itu ya, waktu saya dengan beliau Romo Yamin, nanti kita kan mau ke belok titik itu kan sudah masuk ke tempat sa'i. Sa'i itu dimulai dari Safa ke Marwah. Penggemblengan rumahnya beliau sahabat Arkom itu di Safa. Kalau ilmu pakai ilmu otak-atik orang Jawa apa namanya Pak Bin? Otak-atik madu itu. Kalau sama dengan orang Sa'i, dimulai dari Safa menuju Marwah. Safa itu kan suci. Marwah seperti apa? Derajat kemuliaan. Sama. Penggemblengan pertama kali itu di Safa dimulai dari kesucian, tempatnya suci gitu. Ya kan? Makanya kemudian kalau kemudian di Wahidiyah ketika kita berjuang oleh beliau mualif sholat Wahidiyah disuruh membersihkan hati, karena perjuangan itu harus dimulai dari kesucian untuk memperoleh derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kalau ilmu gotak tarik madu kan gitu ya. Itu Safa lah. Tapi yang perlu kita pelajari teman-teman, yang luar biasa itu, yang menarik adalah Safa itu kan dekat dengan Ka'bah. Tapi mengapa selama 3 tahun digembleng kok tidak ketahuan? Jangan bisa bayangkan, Rasulullah menggembleng sahabat, iya kan? Sholat di situ, ngaji Quran di situ, tahajud di situ, mungkin dzikir di situ. Itu 3 tahun, orang 30 dan itu kan meningkat. 30 naik. Nanti yang terakhir itu di penggemblengan terakhir itu nanti itu ketika masuknya Umar bin Khattab. Sebab ketika Umar bin Khattab itu masuk dalam Islam, maka nanti sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi terbuka. Nanti kita di belakang di terbuka itu. Jangan bisa bayangkan. Kenapa? Ternyata pilihan Rasulullah itu luar biasa. Ketika saya lihat itu, siapa saja di Arkom itu. Arkom itu ternyata masih anak remaja yang usianya 16 tahun. Jadi mungkin orang-orang kafir Quraisy itu yalah tidak mungkin anak kecil kok usianya 16 tahun, tidak mungkin lah rumahnya. Dan rumahnya itu katanya agak tersembunyi di sofa gitu, sehingga kelihatan kayak gitu. Tapi yang lebih luar biasa bahwa Arkom ini dari Bani Mahtum, Baninya Abu Jahal. Jadi satu suku dengan Abu Jahal. Dan keluarganya itu kan Abu Jahal dan seterusnya itu kan memusuhin Rasulullah. Dan Islamnya Arkom itu tidak diketahui oleh orang. Makanya dalam strategi perjuangan kadang-kadang itu perlu juga sih, dia tidak tahu gitu loh bahwa dia saja ini orang Islam gitu. Jadi tidak tahu itu orang Islam. Kemudian tempatnya di Safa. Kemudian dia dari keluarga, dari suku yang memusuhin Bani Hasyim. Luar biasa ini. Nah, ini strategi Rasulullah ternyata luar biasa ya. Kalau kita belajar itu, makanya apa? Terkadang kita kan pengen nonjol kadang-kadang ya. Tapi kalau kita belajar ke Arkom, padahal peranannya penting enggak beliau itu. Itulah madrasah pertama kali yang dididik langsung oleh beliau Rasulullah, dan rumahnya selama 3 tahun itu didatengin manusia-manusia mulia. Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, beliau Sayyidina Ali, ya kan, bahkan Umar, Hamzah. Sajane ini kan harus lebih terkenal ya. Tapi kan kalau kita ditanya tentang Arkom, ya paling saya tahu Darul Arkom ketika siapa beliau itu ya.
Orang kaya, Mister. Mumpung usaha, Abu Jahal kan kaya. Abu Jahal kan kaya. Maka Rasulullah menggembleng selama itu, selama 3 tahun di situ. Orang-orang luar biasa. Artinya apa? Perjuangan ini berat, sehingga diperlukan orang-orang yang militan untuk mengemban misi-misi dakwah. Nah, iso dicul, dibekalin kan? Itu betapa luar biasanya Maulid Sholawat Wahidiyah ketika orang-orang itu mau menjadi pejuang-pejuang fafiru ilallah wa rasulihi, digembleng. Lewat apa? Gemblengnya beliau Maulid Sholawat Wahidiyah lewat 40 hari. Ya enggak? 40 harian. Dan 40 hari itu kan mendidik telaten, mendidik tekun, mendidik pantang menyerah. Coba misalnya kita sekarang mujahadah 5 hari entil lupa, ulang lagi enggak? Ulang lagi. 10 hari putus, ulang lagi. 30 hari putus, ulang lagi. Saya pernah kok 39 hari itu, 39 hari pulang ke Madura, lali ya. Coba lagi. Artinya apa? Maulid Sholawat Wahidiyah inilah sesungguhnya kita dicetak oleh beliau untuk menjadi kader-kader dakwah, kader-kader pejuang fafiru ilallah wa rasulihi, orang yang pantang menyerah. Jatuh tidak selesai, coba lagi. Jatuh tidak selesai, coba lagi. Jatuh tidak selesai, coba lagi. Makanya kalau kita ngikutin itu luar biasa, karena pengemban dakwah itu tidak mudah menghadapi tantangan, rintangan. Maka harus mempunyai jiwa-jiwa yang luar biasa. Tidak mudah kan duduk 30 menit misalnya kalau tidak ada fadl Allah. Ya tidak mudah kayak gitu itu. Makanya secara tanpa terasa ketika orang itu 40-an, ya gagal diulang lagi, terbentuk enggak kejiwaannya, terbentuk enggak mentalnya, sering menyebut beliau Rasulullah, ya enggak. Kemudian metode ini sesungguhnya metode yang diajarkan oleh beliau Rasulullah. Apa metodenya? Dikenalkan Allah kan, disambungkan rohaninya oleh beliau Rasulullah kepada Allah, sehingga para sahabat itu punya militansi yang luar biasa. Ketika Bilal masuk Islam, diajarin sholat dulu ndak? Ayo Bilal, sholat dulu ndak? Iya kan? Diajarin bagaimana dia dikenalkan pada Allah. Sehingga saya tidak membayangkan ya, kalau tidak itu luar biasa fadl Allah itu. Bagaimana orang yang baru masuk Islam, iya kan? Padahal budak beliau itu, kemudian baru dikenalkan Islam, kemudian disiksa, yang keluar dari mulut beliau nama Tuhan, sifat Tuhan, Ahad, Ahad, Ahad gitu. Kalau kita kan enggak, jangankan disiksa, punya masalah aja yang dikeluar masalahnya kok. Iya enggak Mister? Kalau saya kan gitu dah Mir ya. Loh, coba kalau enggak percaya kita itu, ayo contohnya kita lah sakit, ya enggak? Kalau misalnya kita itu kemudian waktu sakit itu yang keluar gimana? Allah, Allah, Sayyidi Rasulullah, atau sakit gitu. Saya dulu diingatkan oleh orang, saya dulu kan seneng pijet ya. Waktu saya ngajar di STM 4, di STM 3, STM berdikari 3, itu ada orang yang namanya tukang pijet, namanya Pak Nur kalau enggak keliru itu. Itu pijet, kalau pijet sakitnya luar biasa itu.
Saya katakan, aduh sakit. Ya tetap Pak, sakit kok aduh sakit, nyebut Allah itu loh Pak gitu. Kan itu Mister, mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan itu tidak bisa dibohongin, karena itu apa ya, makom atau apa ya. Contoh misalnya begini ya, saya masih ingat itu ketika tahun baru itu, ketika derekkan beliau Romo Yai, iya kan, ternyata beliau Gus Saki, Gus Inan, beliau Gus Haji Saiku ada di situ semua. Cucu-cucunya itu menghindarin orang yang pikirannya ngelamun karena baru tukaran sama pacarnya. Jadi ada orang tukaran dengan pacarnya, ngelamun, mau nabrak beliau Gus Haki, ternyata beliau ketimbang nabrak dibantingkan ya, ternyata itu nabrak pohon nyerempet lah. Gus makin patah, iya kan, mobil ringsek, suruh minta ganti sepeda motor, sama beliau punyanya diganti sepeda motornya, iya enggak. Kemudian Gus Inan ya, Gus Inan ininya, hidungnya itu kan masuk rumah sakit semua itu ya. Kalau jenengan ngalamin kayak gitu ya apa, cucu patah dikip. Gus siapa deh putranya Ning Mida itu, Gus Mahin, hebat beliau, tidak nangis belas beliau, tidak ngeluh belas Gus Mahin itu. Nah Allah, kalau saya bayangkan itu ya, Gus Inan masuk rumah sakit karena di sininya mobil kayak gitu, belum yang kalau yang lain kan anu kayak gitu ya. Lah ketika malam tahun baru itu kita kan ada mujahadah nyongsong tahun baru. Apa dauhnya Romo Yai itu? Dauhnya beliau, kejadian itu indah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita mengalami kejadian yang indah. Tapi jangan diminta. Jangan, meskipun itu indah, itu ditabrak, itu sakit cucu. Wah, saya pada waktu itu, subhanallah, orang itu loh, kalau sudah melihat kebesaran Tuhan, iya kan? Orang sudah kenal dengan Tuhan itu, kejadian kayak gitu loh indah. Itu kan makom rohani. Nggak iso kita bilang indah Pak Win. Jangankan kayak gitu Pak Win. Misalnya tidak punya uang itu, misalnya tidak punya uang, mau bayar SPP anak apa? Indah tidak menurut jenengan? Tidak indah. Iya enggak? Malah kurang apa saya ini, sudah mujahadah sholat malam tapi kok kayak gini, iya kan? Iya kan? Oh ini padahal sudah mujahadah itu Mbak Win, Master Agus, Dek Nur, kurang uang. Dan Nio ngalamin seperti beliau Romo Yamid sama beliau Bunyai. Kira-kira ngeblak enggak kita? Ngeblak enggak kita? Tapi beliau, saya masih ingat itu. Beliau mengatakan kita ini kejadian yang indah. Maksudnya itulah bahasa saya itu ya, di fadl dari Allah, indah. Saya pada waktu itu kaget setengah mati loh. Romo Yai bilang ini indah, tapi jangan diminta, gitu loh. Meskipun indah, jangan diminta. Tapi ini berarti memang kejadian Allah. Lah artinya jenengan ngerti ya, bagaimana tingkat rohani seseorang. Ya kita tidak bisa membandingkan. Ya kita aja lah, anak sakit gitu ya, gopo kita. Loh Dek, ya apa Dek? Almahi dibawa ke Bu Nurul enggak? Oh ya gimana? Kira-kira dengan bahasa itu indah enggak? Ya enggak indah, Mister. Ya enggak, kan gitu. Batu. Tapi beliau seperti itu. Makanya teman-teman, kita jauh.
Tapi paling tidak kita akan beruntung oleh Allah itu dikumpulkan orang-orang soleh. Kata orang Madura itu, padi itu putih bukan karena ditumbuk, tapi karena juga gesekan satu sama lain. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, beliau Romo Yai, dengan Bunyai, teman-teman seperjuangan seperti apa. Paling tidak itu, ya meskipun jauh lah, paling tidak kalau ingat beliau malu lah kita ya. Kalau tidak punya uang ya mbak ya, jadi ning saya malu lah, malu rek mau isin-isin, jangan tampak di wajahnya kayak kunyel itu. Kan itu kan kayak gitu, itu ingat saya mister, ya Allah begitu ya, anu gitu, betul luar biasa seperti itu. Nah Rasulullah begitu, jadi mendidik itu, dididik kita itu. Sahabat itu dididik 3 tahun, sehingga nanti ketika nanti muncul, ketika kemudian Sayyidina Hamzah masuk Islam, ya kan, kemudian Umar, dan beliau Umar itu kan masuk Islamnya di Al-Arqam. Ketika masih semuanya di situ tahu Umar, Rasulullah biarkan aja. Tetapi yang penting Bapak Ibu, salah satunya masuknya Umar ke Islam itu salah satunya karena doa beliau Rasulullah. Kekuatan luar biasa doa itu, luar biasa doa itu. Makanya ya udah, fase mempersiapkan diri sampai nanti. Makanya nanti ketika Umar masuk Islam, ya Rasul, kita ini bener ndak? Umar kan, ya Rasul, kita ini bener ndak ya? Jadi bener Umar. Ya, kenapa kalau bener kok sembunyi-sembunyi kayak gitu ya Rasulullah? Gitu. Kalau gitu kenapa kita kok tidak terbuka? Kita kok tidak kayak gini? Makanya nanti seperti itu. Sampai nanti datang wahyu dari Allah, disuruh untuk dakwah terbuka. Sama nanti ketika dakwah terbuka, Rasulullah yang pertama kali diajak adalah dari baninya. Tidak ke orang lain dulu, dari baninya dulu. Itulah makanya sekali lagi Pak dan Ibu, ayo menyiapkan diri. Kita sudah diberi bekal, karena jalan dakwah itu bukan jalan mudah. Tapi kalau kita dapat fadl dari Allah, kan, tahu kenikmatan bersama dengan Allah, maka ya seperti tadi, sesuatu yang menurut kita itu sangat berat, mungkin menyedihkan, menyakitkan, indah. Ini Romo Yai bukan kita. Diminta itu. Saya kira itu teman-teman ya. Akhirnya Pak, insya Allah nanti kalau ada waktu nanti kita ya Pak Rasulullah di fase-fase perjuangan seperti itu. Di satu saat kita juga melihat perjuangan kita, perjuangan fafiru ilallah wa rasulih ini saja nih fase sampai fase mana kalau kita misalnya di-crosskan dengan perjalanan beliau Rasulullah. Karena beliau karena ibu Rasul, perjalanannya tidak akan berbeda, cuman karena zaman yang berbeda mungkin hanya bentuk dan anunya. Tapi kan kalau fase perjuangan Pak, insya Allah kan karena boleh penerus beliau Rasulullah seperti itu. Paling tidak itu memberikan gambaran bagi kita bahwa perjuangan beliau Rasulullah seperti itu. Saya kira itu teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah wa minal ghosiyati sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.